Saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang saya telah pelajari. Ya, saya mengalami perubahan dalam pemikiran saya sebagai hasil dari pembelajaran yang telah saya dapatkan ini. Dalam hal ini, saya memiliki pendapat bahwa pendidikan yang memerdekakan dan membebaskan di kelas dan sekolah menurut Ki Hajar Dewantara sangat bagus untuk pembelajarannya. Setelah memperoleh pengetahuan baru, saya mencoba menyadari bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya tentang mentransfer pengetahuan saja, akan tetapi juga tentang membantu murid untuk mengembangkan keterampilan dan pemahaman yang mereka butuhkan agar bisa memiliki pikiran kritis dalam masyarakat. Nah, pada pembelajaran diferensiasi, saya mendapatkan banyak sekali perubahan yang akan saya lakukan pada pembelajaran saya. Dengan demikian, saya akan melakukan perubahan pembelajaran dengan melakukan pembelajaran diferensiasi yang berpusat pada murid dan berdasarkan atas kebutuhan serta berdasarkan atas tujuan yang sama. Jadi, saya akan mengubah pemikiran saya dan juga saya akan merubah cara pembelajaran yang akan saya lakukan. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut yang berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran diferensiasi saat ini sangat ramai dibahas. Sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi bukan topik yang baru, tetapi sudah banyak karena memang pembelajaran ini berpihak pada murid dan pembelajaran berdiferensiasi memiliki berbagai ciri-ciri, yaitu lingkungan belajar mengajak siswa untuk belajar, kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang jelas, penilaian berkelanjutan, guru tangkap dan tanggap terhadap kebutuhan siswa, dan pengelolaan kelas. Contoh, kelas yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi adalah guru yang menggunakan metode yang berbeda dalam pembelajaran sehingga siswa dapat menggunakan isi kurikulum. Guru juga menyediakan berbagai kegiatan yang berguna bagi siswa untuk memahami dan memperoleh informasi atau gagasan. Guru memberikan pilihan yang berbeda bagi siswa untuk menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Bagaimana saya tetap dapat bersifat positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Tantangan dampak positif ini sangat bermanfaat untuk memicu critical thinking siswa. Tentunya hal tersebut sebagai penunjang guru agar siswa dapat memenuhi kebutuhannya serta meningkatkan minat dan bakatnya yang akan membantu siswa lebih mudah dan memahami materi karena rasa tertarik yang tinggi. Dari segi positif inilah yang membuat guru tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Namun ternyata di lapangan tentu tidak mulus. Ada berbagai tantangan yang menghambat penerapan pembelajaran ini. Yang pertama, penyesuaian kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, sumber daya terbatas. Yang ketiga, kurikulum terbatas. Keempat, pengujian dan evaluasi. Kelima, keterampilan manajemen kelas. Keenam, tantangan psikologis. Bagaimana solusi dalam penerapan pembelajaran diferensiasi untuk mengatasi kendala ini? Penting bagi guru untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan belajar siswa dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk desain, implementasi, dan evaluasi yang berbeda. Kemudian berkolaborasi dengan guru lain dan administrator sekolah, serta mencari sumber daya tambahan juga dapat membantu mengatasi kendala tersebut. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Ada 3 strategi diferensiasi antara
lain, diferensiasi konten terkait dengan materi agar yang disampaikan kepada murid konkret dan abstrak, memastikan murid dapat mengakses materi sesuai gaya belajarnya. Diferensiasi proses terkait dengan pemahaman murid memaknai materi yang dipelajari dengan cara kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu, dan tantangan, membuat agenda individual, memvariasikan lama waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, menggunakan kelompok yang fleksibel. Ketiga, diferensiasi produk terkait dengan tagihan pembelajaran. Diferensiasi produk terkait dengan tagihan pembelajaran atau hasil karya pekerjaan murid atau sesuatu yang ada wujudnya. Dan bagian mana hal ini dapat dilakukan di kelas dengan menentukan tujuan pembelajaran, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, menentukan strategi yang akan dilakukan, dan alat penilaian menggunakan diagram equalizer, menentukan kegiatan pembelajaran berupa konten, proses, dan produk, melakukan refleksi, meningkatkan hal yang menjadi kekurangan dan mempertahankan hal yang menjadi kelebihan, adanya faktor pendukung dan penghambat. Seorang guru harus dapat memastikan setiap murid di kelas sukses dalam pembelajaran. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensi dapat memenuhi kebutuhan murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dilakukan pembelajaran ini dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar murid dan penilaian yang benar-benar diprioritaskan sesuai dengan kondisi murid. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam produk ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pada modul 1, mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Di pembelajaran diferensiasi juga pembelajaran berdasarkan kebutuhan anak, nilai dan peran guru penggerak, visi murid merdeka atau PEGJA, serta penerapan budaya positif di sekolah. Hal ini erat kaitannya dengan modul 2.1 yang menjelaskan tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi sehingga kebutuhan murid yang beragam dapat terpenuhi dengan baik dan tercapainya pembelajaran sejati dengan profil pelajar Pancasila yang terwujudnya cita-cita merdeka belajar. Terima kasih, salam dan bahagia.